Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsida. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai keterampilan berbahasa. Ya, setiap hari kita menggunakan bahasa. Tahukah kamu ada 4 keterampilan berbahasa yang sangat penting bagi kehidupan kita? Dalam berkomunikasi, kita menggunakan keterampilan berbahasa seberapapun tingkat atau kualitas bahasa yang kita miliki. Ada orang yang memiliki keterampilan berbahasa yang sangat baik sehingga tujuan komunikasinya dapat mudah tercapai dengan optimal. Namun ada pula orang yang sangat lemah keterampilan berbahasanya sehingga menimbulkan salah dalam berkomunikasi. Nah, keterampilan berbahasa ini akan meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Nah, apa sih keterampilan berbahasa itu dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Ya, keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Nah, menyimak dan membaca merupakan aspek reseptif, karena seseorang hanya dapat menerima dan memahami bahasa. Seseorang tidak perlu memproduksi bahasa, atau keterampilan ini disebut juga dengan sebagai keterampilan pasif. Sementara berbicara dan menulis merupakan aspek produktif karena seseorang dapat memproduksi bahasa, atau biasa disebut juga dengan sebagai keterampilan aktif. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, menyimak atau mendengarkan. Ya, menyimak atau mendengarkan merupakan keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna setiap informasi yang ada. Ya, menyimak atau mendengarkan berbeda dari mendengar ya. Ketika pada saat kegiatan mendengar itu tidak ada unsur kesengajaan, konsentrasi dan pemahaman. Sementara pada kegiatan mendengarkan atau menyimak ada proses kesengajaan, unsur kesengajaan di dalamnya sehingga mendapatkan informasi yang memadai terhadap pemahaman yang kita dengarkan tadi. Nah, ada 2 jenis dalam menyimak ya. Yang pertama secara interaktif dan secara non-interaktif. Secara interaktif misalnya percakapan antara di telepon atau secara tatap muka. Nah, di situ kita dapat meminta lawan bicara kita untuk mengulang pembicaraan atau mengecilkan atau membesarkan volume suaranya. Nah, lalu yang secara non-interaktif misalnya pada saat kegiatan menonton televisi, mendengarkan radio, lalu mendengarkan khutbah atau acara seremonial lainnya. Kita tidak dapat meminta pembicara untuk mengulang pembicaraan atau membesarkan atau mengecilkan volume suaranya. Ya, seseorang kerap kesulitan dalam mengasah keterampilan menyimak ini karena seseorang dituntut untuk memahami inti pembicaraan. Seorang penyimak atau pendengar harus memahami suatu pembicaraan. Namun keterampilan menyimak ini dapat dilatih setiap waktu ya. Lalu keterampilan yang kedua yakni keterampilan berbicara. Bahasa adalah alat untuk komunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain berarti mengekspresikan ide atau gagasan kita kepada orang lain dan juga memahami ide atau gagasan orang lain. Keterampilan berbicara diperlukan untuk mengekspresikan ide atau gagasan yang ada pada diri kita. Nah, ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan, tetapi dapat dicerna dengan baik oleh si penerima informasi. Bagaimana caranya menyampaikan ide atau gagasan dengan baik? Ialah gunakan kalimat yang sederhana, yang bersifat efektif dan efisien. Ya, yang keterampilan ketiga yakni keterampilan membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Dengan membaca dapat membantu kita memahami bahasa, memahami berbagai informasi bahasa seperti kosakata, ejaan, struktur kalimat, dan penulisan. Nah, dengan membaca kita dapat mengetahui informasi-informasi. Informasi itu tersimpan dalam otak, kemudian akan kita gunakan atau kita sampaikan pada suatu waktu. Nah, kita akan gunakan itu melalui kegiatan menulis ataupun berbicara. Lalu keterampilan yang keempat yakni menulis. Salah satu dari 4 keterampilan terakhir yakni menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam sarana tulis. Dengan berkembangnya sosial media, menulis merupakan suatu kegiatan untuk mengekspresi diri, sebagai bentuk ekspresi diri. Keterampilan menulis, tak salah lagi sekarang keterampilan menulis harus dikuasai oleh semua orang.
Tulisan yang bagus adalah tulisan yang memiliki kalimat yang mudah dicerna, bersifat efektif dan efisien, sehingga seseorang dapat dengan mudah memahami tulisan yang kita sampaikan. Lalu keterampilan menulis ini tidak dapat langsung begitu saja tanpa kita memiliki keterampilan berbahasa yang lain. Nah, lalu itu tadi yang saya sampaikan mengenai 4 keterampilan berbahasa. Selanjutnya, apa sih manfaat keterampilan berbahasa itu? Nah, dapat dibayangkan apabila kita tidak memiliki keterampilan berbahasa, kita tidak bisa menyampaikan informasi kepada orang lain, dan orang lain juga tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan. Lalu di sini banyak contoh yang menunjukkan betapa pentingnya kemampuan berbahasa. Contohnya, sebagai seorang guru, kita tidak dapat menyampaikan materi atau menyampaikan materi pelajaran kita kepada siswa didik apabila kita memiliki kemampuan berbahasa yang kurang atau tidak memadai. Di sisi lain, siswa memiliki kemampuan yang menyimaknya juga kurang. Maka proses komunikasi itu gagal dilakukan karena tidak adanya kemampuan berbicara dan menyimak tadi. Nah, banyak sekali bidang profesi yang memerlukan kemampuan berbicara. Contohnya itu seperti politik, hukum, seperti jaksa, pengacara, dan lain-lain. Lalu ada di bidang pemasaran dan penjualan, di bidang hubungan masyarakat. Itu adalah contoh yang bidang profesi memiliki keterampilan berbahasa yang harus syaratnya sebagai keterampilan berbahasa itu tadi. Yaitu tadi mengenai keterampilan berbahasa. Semoga kita bisa cakap dalam berbahasa sehingga kita dapat mengungkapkan ide atau gagasan kita dengan baik, dan orang lain juga dapat menerima informasi dengan baik. Itu saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.